Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk saudara-saudara sekalian yang kami kasihi. Judul renungan hari ini adalah menarik sekali. Mengubah air mata menjadi permata. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28 yang demikian punya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi, sebagai ilustrasi, firman Tuhan ini diilustrasikan sebagai kerang mutiara yang pada awalnya tubuhnya dimasuki pasir yang tajam. Dan itu menyakitkan untuk tubuhnya karena pasir itu tajam. Sehingga kerang ini dengan segala upaya dan kesungguhan itu menutupi dengan cairan-cairan di tubuhnya. Pasir yang selalu menyakitkan yang tajam itu ditutupi dengan cairan di dalam tubuhnya. Dan mula-mulanya memang penderitaan sakit sekali bagi kerang, tapi lama-kelamaan ini ditutup dengan air, lama-kelamaan menjadi mutiara yang sangat berharga harganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makna dari firman Tuhan itu apa? Kita harus mengerti makna firman Tuhan itu. Yang pertama, kedaulatan Tuhan itu lebih tinggi dari niat jahat dari iblis atau dunia. Tuhan Allah mampu memutar balikkan 380 derajat. 360 derajat. Sehingga ya tadi yang jahat diputar balikkan menjadi hal yang untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ini dalam Kejadian 20, Kejadian 50 ayat 20 maksudnya. Mana yang kedua? Air mata adalah kemenangan yang awal. Yang awal. Yang sakit. Seperti kerang mutiara tadi. Tapi oleh Allah di dalam Tuhan Yesus diubah menjadi kemenangan yang hebat. Sesuatu yang indah pada waktunya. Mazmur 126 ayat 5-6. Kemudian makna ketiga, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan atau permata yang akan datang, yang Tuhan izinkan dirasakan oleh kita. Roma 8 ayat 18. Mana yang keempat? Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus selalu menyertai di dalam titik yang terendah dalam kehidupan kita. Kejadian 29 ayat 21a. Nah saudaraku, sekarang bagian yang kedua. Praktek yang nyata. Begitu mengubah air mata menjadi permata, itu praktek hidupnya bagaimana? 1. Mengampuni pada setiap orang. Walaupun dia disakiti, difitnah, tapi dia selalu mengampuni. Ada orang lain ini. Kejadian 50 ayat 20. Praktek yang kedua, membawa air mata ini ke dalam doa. Sehingga Roh Kudus sebagai penerjemah dari surga ini bisa memberikan penghiburan, kekuatan iman bagi kita. Jadi manakala kita berdoa, Roh Kudus menerjemah kepada Allah, diberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Mazmur 126 ayat 5. Praktek yang keempat,
memandang masalah itu sebagai pemurni daripada iman kita, pendewasa dari rohani iman kita, bukan sebagai hukuman, bukan. Ayub 23 ayat 10. Praktek yang keempat, menggunakan kesaksian hidup. Luka batin yang lama ini disaksikan sebagai penyembuh, sebagai obat bagi sesama. Itu hal yang hebat. 2 Korintus 1 ayat 4. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagian yang ketiga. Bagaimana kesimpulan daripada mengubah air mata ini menjadi permata ini. Kesimpulannya yang pertama, kepastian rohani bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang akhir, bukan. Ini dijelaskan dalam Roma 8 ayat 18. Kesimpulan yang dua, penderitaan justru dijadikan oleh Tuhan bahan baku untuk menghapus penderitaan ini dari kemuliaan Allah. Diubah oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 28. Kesimpulan yang ketiga, karakter atau gaya hidup ini, orang yang percaya adalah tahan uji di tengah-tengah badai kehidupan. Ini gaya hidupnya ditunjukkan. Karena air matanya sudah diubah dengan permata. Luar biasa. Roma 8 ayat 3-4. Kesimpulan yang keempat, kesaksian hidup yang bernilai amat tinggi untuk orang yang sudah diubah dari air mata menjadi permata ini. Kesaksiannya bernilai tinggi. Kejadian 50 ayat 20. Kesimpulan yang kelima, respon positif dari hati kita ketika di titik yang rendah. Responnya selalu positif untuk hati kita. Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan terus berdoa, saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah diubah. Bagaimana penderitaan itu, bagaimana air mata saudara dan saya diubah menjadi permata oleh Tuhan Yesus. Sehingga nanti kita akan menjadi kerang mutiara yang berharga di mata Tuhan dan di mata sama kita. Immanuel. Amin.